Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit mengoreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kita, oleh saya sendiri juga. Ketika berpidato, ketika berceramah, ketika menyampaikan di depan umum, ini menjadi catatan bagi kita agar kita senantiasa bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dalam beraktivitas, khususnya ketika berpidato itu. Apa kesalahan-kesalahan yang seringkali kita lakukan itu? Nah, ini saya sampaikan ada beberapa kesalahan dan ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya. Yang pertama adalah kita kadang tidak berdoa. Ini kelihatannya ringan, enteng, tapi ini menjadi penting. Kita tidak berdoa dalam berpidato, dalam berceramah, dalam mengisi pengajian, dalam tausiah, kultum, atau apalah. Dianggapnya itu apalah. Jadi ini doa penting ya, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, tidak mengucapkan salam. Salam hendaknya diucapkan di awal. Sebaiknya sebelum mengucapkan kata-kata yang lain, ucapkan salam. Kalau sudah mengucapkan salam, nggak usah ditambahi yang lain. Misalnya selamat pagi, selamat sore, selamat siang, salam sejahtera, tidak usah. Kalau kita berada di lingkungan satu agama, misalnya kita beragama Islam, ngisi pengajian nggak usah pakai selamat pagi, nggak usah pakai salam sejahtera, nggak usah pakai selamat sore dan lain sebagainya, tidak usah. Cukup assalamualaikum. Nah, kalau kita tidak mengucapkan salam, ini merupakan salah satu kekeliruan yang harus kita koreksi, yang harus kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, itu tidak ada pengantar. Setelah salam itu tidak ada pengantar, tidak ada pemanasan, tidak ada, kalau pengajian itu tidak ada iftitahnya, tidak ada khutbahnya. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin dan seterusnya, atau nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Ini sebaiknya diucapkan, sebaiknya disampaikan. Nah, ini merupakan salah satu kekurangan kita ketika dalam berpidato. Termasuk yang terhormat, siapa itu sebagai pengantar? Ya, yang terhormat hanya satu, kemarin sudah saya sampaikan, yang kami hormati itu banyak. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu tidak memandang audien. Jadi yang berceramah itu memandangnya kemana-mana itu. Ke atas, ke kiri sana, ke kanan sana. No. Tidak fokus kepada audien. Nah, ini usahakan kita fokus kepada audien, kepada pendengar. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, seringkali kita tidak menyampaikan judulnya, temanya, materinya, pokoknya apa yang akan kita sampaikan. Guys, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul, nah begitu, sebaiknya. Tidak mesti sih, tapi ini kan lebih baik disampaikan. Kemudian yang keenam, menyampaikan materi itu tidak jelas, membingungkan. Sampai orang berkata, ini orang menyampaikan apa ini ya? Kok saya bingung dari tadi ini, nggak jelas kesimpulannya, apa isinya. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, saudara sekalian, adalah seringkali tidak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa kaumnya, bahasa audien. Audiennya anak-anak menyampaikannya dengan bahasa dewasa. Nah, ini harus bahasa yang pas. Audiennya orang Sunda semua, ya orang pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Jawa. Kalau orang Jawa ya pakai bahasa Jawa kalau bisa, kalau enggak pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar nasional.
Kemudian yang ke-8, saudara sekalian, tidak mau menyelingi dengan jingle-jingle humor atau sesuatu yang fresh gitu. Nah, ini sebaiknya dilakukan ya pada teori-teori pidato modern itu kan paling tidak ada sentilan-sentilan yang membuat orang jadi fresh gitu. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, ini penceramah tidak menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu tidak disampaikan. Ini bicara dari tadi panjang lebar ke sana kemari, kok tidak ada kesimpulannya. Di sini apa begitu ya? Nah, ini kesimpulan penting bagi kita. Kalau misalnya dari awal ada orang yang terlambat, dari awal ada orang yang tidak mendengarkan secara penuh, dari awal ada orang yang ngobrol sendiri. Nah, ketika akhir-akhir itu mereka menantikan acaranya berakhir, kita menyampaikan kesimpulannya, saudara sekalian. Nah, begitu. Jadi mereka akan, mereka juga akan pulang. Wah, ini bisa buat oleh-oleh di rumah ini kesimpulan materinya. Nah, ini yang ke-6. Kemudian yang ke-9 ya, yang ke-9. Kemudian yang ke-10, adalah tidak menyampaikan harapan. Artinya harapannya dengan pidato ini apa? Kalau bisa disampaikan. Kalaupun tidak, sebenarnya tidak apa-apa, tapi ini lebih baik disampaikan. Saudara sekalian, setelah saya menerangkan ini harapan kita akan bisa berbuat begini. Nah, itu. Jadi ini lebih baik ya. Kemudian yang ke-11 ya, ini adalah kita tidak mengucapkan salam penutup. Harusnya kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak kita ucapkan. Ketika mengakhiri acara, ketika mengakhiri ceramah, mengakhiri pidato, sebaiknya kita mengakhiri dengan salam. Oke, ini diantaranya. Ini yang ke-11. Sekarang yang ke-12. Kesalahan kita dalam berpidato. Ke-12. Ini datang tidak tepat waktu. Nah, ini kesalahan. Bisa fatal ini kalau acaranya sudah dinanti jam, pakai menit, pakai detik, pintunya ditutup. Wah, ini kita. Kemudian yang ke berapa tadi ya? Sekarang yang ke-13. Pidatonya itu malur-malur, terlalu panjang. Ya, terlalu panjang. Sehingga orang menjadi bosan. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita agar kita pidatonya nggak usah terlalu panjang, singkat, padat, jelas. Nah, kalau waktunya panjang, kita upayakan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak diulang-ulang, ya. Jadi jangan sampai kita mengulang-ulang terus supaya kita ini tidak membosankan. Kemudian upayakan berhenti. Kita ini harusnya berhenti di saat klimaks, jangan berhenti di saat orang bosan. Wow, udah bosan ini nggak rampung-rampung ini pidatonya nih. Pidato ngisi apa sih inilah ya, kok nggak rampung-rampung ini, nggak jelas isinya begitu. Nah, ini kita upayakan berhenti ketika audien itu masih dalam keadaan tertarik, jangan ketika bosan. Nah, yang berikutnya, saudara sekalian, ini kita seringkali tidak menyesuaikan dengan situasinya, kondisinya. Kondisi sedih malah gembira, ketawa-ketawa. Kondisi harusnya gembira malah sedih, kan kebalik-balik. Maka kita harus melihat mana yang gembira, mana yang berduka, mana yang sedih, mana yang forum ilmiah, mana yang forum non formal, formal dan sebagainya. Kita lihat isinya. Nah, ini diantaranya beberapa kekeliruan kita. Lalu yang berikutnya, ini kesalahan kita adalah diantaranya dengan pengulangan kata-kata yang sama dalam pidato dengan beberapa kali. Ya, mungkin saya juga mengalami, tidak terasa kadang-kadang. Nah, ini merupakan salah satu bahan evaluasi bagi kita agar kita tidak suka mengulang kata-kata yang sama. Misalnya, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa nanti ada kata-kata lagi. Sekali lagi, saudara sekalian,
Kemudian terakhir sekali lagi, nah ini sekali laginya beberapa kali sampai orang ada yang hitung 1, 2, 3, 4, 5, wah 6 sampai 10 kali ini sekali laginya. Harusnya sekali lagi itu kan cuma sekali. Sama misalnya terakhir itu hanya sekali. Ini terakhir ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Oh panjang benar. Yang terakhir lagi ini. Nah ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita menyampaikan yang belum paham. Ini jangan ya. Kalau belum paham ya kita upayakan jangan disampaikan ini. Kita nanti malah bingung, jamaahnya bingung, audiennya bingung. Sampaikan sesuatu yang kita ini sudah jelas. Nah, saudara sekalian, ini diantaranya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang berikutnya adalah kita jangan menghina, jangan mengejek di forum ya. Kalau memuji nggak apa-apa lah, insya Allah mudah-mudahan memaklumi. Tapi kalau mengejek, menghina, aduh, jangan ya, dihindari. Nah, ini juga merupakan salah satu kekeliruan yang seringkali kita lakukan tak terasa, menghina di depan publik. Nah, kecuali acara-acara tertentu ya, ada demonstrasi, ada apa itu sih urusan sana lah. Tapi ini yang saya sampaikan adalah dalam standar regulasi yang biasa, pidato yang biasa. Lalu yang berikutnya tidak kalah pentingnya adalah kebanyakan humor. Humor bagus, humor itu memang banyak yang suka, tapi tidak semua orang itu suka dengan humor terus. Oh, pengajiannya lah kayak sini gujung-gujung tok kayak gitu. Wah, nu ceramah orang genah, sini pun gujung-gujung tok misalnya. Nah, ini menjadi salah satu catatan bagi kita. Boleh kita selingi dengan humor, selingi dengan sesuatu yang fresh dan sebagainya. Tapi itu jangan over, ya, jangan overdosir dan jangan overdosis. Ya, ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seringkali orang itu berpenampilan dibuat-buat. Ya, penampilannya biasa saja kita, wajar nih. Saya pakai kopiah gini, pakai batik, pakai kacamata, ya biasa. Saya biasa pakai ini. Walaupun kita dalam acara-acara tertentu itu harus penampilan yang wow, yang ekstra luar biasa, keren. Tapi secara umum kita berpenampilan biasa. Wajar-wajar saja, jangan dibuat-buat. Nah, inilah diantaranya catatan-catatan kita dalam berpidato. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalau ada saran, kritik nanti bisa disampaikan di nomor yang saya sampaikan di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.